Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini merupakan rangkaian dari suatu judul yaitu berawal dari satu. Dan kita sampai pada pembahasan yang ke-8 tentang pasangan yang tidak bertanggung jawab. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, tema besar dari perbincangan kita selama ini itu tentang berawal dari satu. Dan kita sudah sampai pada topik yang ke-8, pasangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, Pak Paul, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pasangan yang tidak bertanggung jawab, mungkin Pak Paul bisa menguraikan secara garis besar tentang berawal dari satu itu. Pada umumnya kita ini beranggapan kalau ada masalah dalam pernikahan pastilah disebabkan oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Nah, tapi pada kenyataannya masalah itu ditimbulkan oleh satu pihak. Nah, gara-gara satu pihak memulai masalah, akhirnya ya pasangannya terpengaruh sehingga relasi nikah memburuk, maka muncullah pertikaian di antara mereka. Nah, jadi kita sedang memfokuskan pada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh satu pihak. Nah, sudah sampai ke yang ke-8 kali ini, yaitu kita akan membahas tentang pasangan yang tidak bertanggung jawab, ya baik secara moral maupun finansial. Sebab orang yang seperti ini, atau kalau kita menikah dengan orang seperti ini, nggak bisa enggak, pernikahan kita akan menuai masalah. Apakah itu tidak saling berkaitan? Artinya orang yang tidak bertanggung jawab secara moral ini akan berimbas pada tidak bertanggung jawab pada finansialnya gitu, Pak? Ada yang memang seperti itu, Pak Gunawan, karena dia nggak bertanggung jawab secara moral, makanya secara finansial juga enggak. Tapi juga ada orang yang memang secara moral nggak bertanggung jawab, tapi secara finansial bertanggung jawab. Ada juga begitu. Ya, dia tetap menyediakan, dia tetap bekerja, tapi ya kehidupan moralnya ya amburadul. Dan itu pun tetap mengganggu kehidupan rumah tangga itu, Pak Paul, ya? Betul. Nah, bagaimana ini, Pak Paul? Oke, yang pertama kita mau membahas ya sebetulnya seperti apa orang yang tidak bertanggung jawab, baik secara moral maupun finansial. Pada dasarnya orang ini adalah orang yang hanya mau menikmati hidup tanpa mau membayar harganya. Ia ini cepat lari dari tanggung jawab karena ia tidak mau susah. Tidak heran, ia selalu mencari jalan gampang. Nah, ada yang menunjukkan tidak bertanggung jawabannya lewat kebiasaan buruk seperti perjudian, narkoba, pelacur, atau seks di luar nikah. Ada pula yang memperlihatkan ketidakbertanggungjawabannya lewat kemalasannya, seperti tidak mau bekerja atau bekerja seenaknya. Nah, apapun itu pada akhirnya kitalah yang mesti menanggung kerugiannya. Jadi misalkan karena dia berjudi, uang habis, nah harus kita nanti yang menanggung, mengambil uang dari tabungan, atau gara-gara perbuatannya maka kita kehilangan rumah karena harus digadaikan. Jadi nggak bisa enggak tuh ya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang muncul dari kurang bertanggungjawaban akan merugikan kita. Tapi biasanya orang-orang seperti ini kalau dikatakan tidak bertanggung jawab juga tidak mau gitu, Pak Bos. Dia akan menemukan alasan-alasan kenapa dia tidak bertanggung jawab. Betul, dan sudah tentu ya Pak Gunawan, biasanya tuh orang-orang ini akan menyembunyikan kebiasaan buruknya. Nah, salah satu hal yang biasanya dilakukan olehnya adalah dia itu tidak mau memberitahukan kepada kita berapa penghasilannya. Sebab kalau kita tahu penghasilannya, kita bisa memonitor uang itu kemana. Nah, kebanyakan orang-orang yang hidupnya tidak bertanggung jawab akan merahasiakan sumber keuangannya atau berapa penghasilannya supaya dia bisa bebas melakukan hal-hal itu. Nah, bagaimana dengan orang yang secara moral tidak bertanggung jawab tetapi secara finansial bertanggung jawab? Ada ya Pak Gunawan, jadi orang-orang yang memang yang menyediakan kebutuhan anak istrinya, tapi di luaran ya dia akan misalnya
berhubungan dengan pelacur lah, apalah, jadi ada simpenan lah segala macem, dan dia nggak pusing nantinya itu tuh akan bisa menghancurkan rumah tangganya ya, karena memang ya dia nggak ada rasa tanggung jawab. Itu yang penting bagi dia menikmati hidup begitu. Nah, ini adalah contoh orang yang nggak bertanggung jawab secara moral tapi bertanggung jawab secara finansial. Tapi kan itu berarti dia menyembunyikan sebagian dari penghasilannya untuk keperluan Betul. tadi itu, Pak Bol. Betul. Jadi ini kan juga sesuatu yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Betul. Jadi biasanya orang-orang ini juga, misalkan dia penghasilannya besar, dia nggak akan beritahukan pasangannya berapa tuh penghasilannya. Pokoknya dia harus kendalikan semuanya, dia sembunyikan uangnya di mana, supaya pasangannya nggak bisa memang mengetahui apa yang dia perbuat di belakang pasangannya. Iya, dia hanya melihat bahwa itu sudah cukup gitu, atau harus dicukupkan dengan sejumlah itu gitu. Betul. Karena yang lain akan dipakai dia untuk berfoya-foya seperti itu tadi, Pak Boy. Betul, Pak Gunawan. Lalu mengenai kebiasaan buruknya gimana, Pak? Begini Pak Gunawan, memang orang-orang ini kebanyakan ya sudah tidak bertanggung jawab sejak dulu, Pak Gunawan. Ya, kita ini pasti bertanya-tanya ya, apakah dimulainya setelah menikah atau sebelum menikah. Nah, karena ini melibatkan kebiasaan buruk ya. Nah, jarang kebiasaan buruk itu tuh dimulai belakangan. Banyak kebiasaan buruk itu dimulai jauh sebelum pernikahan. Kita tidak mengetahuinya karena ia menutupinya, atau sesungguhnya kita telah mengetahuinya namun tidak begitu mempersoalkannya, atau mungkin kita beranggapan bahwa masalah ini tidak serius dan akan hilang dengan sendirinya. Ya, misalnya ya kita tahu dia berjudi, ya udahlah diam aja lah, nanti ya hilang sendirinya, atau ya nggak gitu beratlah dia punya kebiasaan berjudi. Nah, hal-hal ini membuat kita akhirnya memutuskan udah menikah aja nggak apa-apa. Nah, setelah menikah, kamu dikata kebiasaan buruk ini terus berlanjut. Jadi ya sama seperti kebiasaan lainnya, kebiasaan buruk tidak mudah hilang. Karena sudah terbiasa, kita seakan terperangkap untuk terus melakukannya dan tidak dapat melepaskan diri. Apalagi bila itu melibatkan narkoba dan perjudian. Orang yang udah terlibat narkoba nggak gampang lepas. Orang yang sudah berjudi nggak gampang lepas. Nah, juga oleh karena kebiasaan buruk acap kali dilakukan bersama teman, maka upaya melepaskan diri bertambah susah, sebab itu berarti kita harus memisahkan diri dari teman pula. Nah, selama kita ini hidup ya teman-teman kita ya itu yang memang sama-sama kita melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Nah, kalau kita harus berpisah dengan mereka, kita nggak punya teman, dan kita yang memang punya masalah ini nggak nyaman berteman dengan teman-teman yang baik-baik. Jadi memang kebiasaan buruk ini menjadi semacam apa ya, kecanduan, gitu, membuat seseorang kecanduan untuk melakukan itu. Betul. Dan karena begitu kuat kuasanya kebiasaan buruk itu, membuat kita memang nggak memikirkan tanggung jawab kita. Kita nggak pusing lah, kita main judi, uang kita habis berapa, besok bagaimana, kita nggak pikirkan. Sebab yang kita pikirkan adalah sekarang kita lagi main, kita lagi senang. Atau hal-hal yang lainnya juga ya sama. Nah, yang tadi saya singgung juga adalah tentang ada orang yang nggak mau bekerja juga. Ya, dia hidupnya enak-enak aja, ya dia harapkan pasangannya yang menyediakan buat dia nggak pusing tentang cari kerja. Kalau nggak dikasih dia marah-marah. Nah, memang buat dia itu berubah susah karena dia udah menikmati hidup yang begitu gampang. Iya. Selain kebiasaan buruk, apalagi Pak Bol penyebabnya? Penyebab kedua mengapa orang menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab adalah dikarenakan faktor keluarga, Pak Gunawan. Ya, jadi kita terbiasa dilindungi dan semua dikerjakan untuk kita sehingga kita tidak pernah diserahkan tanggung jawab. Jika kita harus menanggung akibat, maka keluarga segera berinisiatif melepaskan kita dari konsekuensi perbuatan kita. Akhirnya kita bertumbuh menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang ya orang tua yang nggak menyadari dampak perbuatannya itu, Pak Gunawan. Pikirnya ya udahlah, kasihan anak kita begini, udahlah kita tolong aja. Tapi kita nggak mendidik anak kita untuk bertanggung jawab.
Nah akhirnya dia sudah besar, dia bawa lah gaya hidup seperti itu ya. Nanti orang tua saya bisa bereskan. Nah sekarang siapa yang akan bereskan? Pasangan, ya suami kita atau istri kita. Kita hidup aja seenak-enaknya. Nah jadi faktor keluarga seringkali juga berperan, Pak Gunawan. Iya, ini anak tunggal agak rentan terhadap hal yang seperti ini, Bapak ya. Karena biasanya anak tunggal ini mendapat perhatian dan perlindungan yang berlebihan. Betul. Ada juga memang ya anak-anak yang dimanja sejak kecil, misalkan dia juga anak paling bungsu lah, ada yang begitu juga. Memang nggak mesti semua begitu, tapi ya akhirnya ada anak-anak yang mendapatkan perlakuan khusus. Jadi terbiasa dengan perlakuan khusus itu, dia menganggap semua orang juga akan memberikannya perlakuan khusus, dan dia nggak pernah belajar bertanggung jawab. Atau kadang-kadang pasangan itu di awal pernikahan itu agak memberikan kebebasan yang berlebihan gitu loh Pak. Pada orang-orang yang memang dasarnya sebenarnya tidak bertanggung jawab. Tetapi karena dia mendapat peluang itu, lalu sifat buruknya ini muncul gitu. Ada Pak Gunawan, jadi ya ada orang yang berpikiran kita harus saling percaya, saya nggak harus ngecek, ya nggak apa-apa, jadi biarkan saja. Nah ada yang justru juga ya berpikiran mungkin terlalu progresif, berkata ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali ya misalnya dia ke kasino, dia bermain judi, apa nggak apa-apa lah. Nah masalahnya adalah itu seringkali menjadi langkah awal. Langkah-langkah berikutnya itu tuh yang mengerikan, bukan saja secara finansial, dia bisa benar-benar nanti gelap mata, habis uangnya. Ada juga yang akhirnya galang gulung dengan teman-teman tertentu, akhirnya terlibat narkoba. Ada juga yang terlibat dalam perselingkuhan dengan orang lain. Jadi langkah pertama itu membawa langkah-langkah berikutnya yang lebih berbahaya. Iya. Penyebab yang lain apa Pak? Penyebab yang ketiga adalah mengapa orang menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Karena pengaruh lingkungan, Pak Gunawan. Teman-teman yang memakai narkoba ya cenderung mengajak kita menggunakan narkoba pula. Teman-teman yang terbiasa menggunakan jasa pelacur biasanya mengajak kita untuk melakukan hal yang sama. Begitu pula dengan perjudian dan kebiasaan buruk lainnya. Akhirnya kita terseret akibat pengaruh teman yang tidak dapat dilawan. Nah ini ada orang-orang yang memang sebelumnya enggak Pak Gunawan, tapi kemudian ya bertemu dengan teman-teman tertentu lewat pekerjaan atau lewat pertemanan yang lain, udah terseret, nggak bisa lepas. Ya akhirnya terus galang gulung dengan teman-teman seperti itu. Ya di rumah diingatkan, ya istri atau suami ingetin jangan begini jangan begitu, nggak dengar, terus aja berbuat seperti itu. Ya, karena biasanya hal-hal yang seperti ini memang diminati oleh sebagian orang yang lemah di dalam kepribadiannya gitu Pak. Betul, dan ya orang-orang ini nggak bisa mengambil keputusan, nggak bisa berdiri teguh dengan pada prinsipnya, sehingga yaudahlah teman-teman ajak, iyalah seru-seruan. Orang-orang ini lupa bahwa hidup ini hanya bisa seru untuk sementara Pak Gunawan. Akan ada hari di mana hidup nggak akan seru lagi. Nah, apa yang akan terjadi? Justru kita harus membayar nanti akibat dari perbuatan kita itu. Masih ada penyebab yang lain, Pak? Masih ada Pak Gunawan, yaitu penyebab keempat ya, mengapa orang menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini karena ambisi pribadi. Orang ini nih ingin menjadi besar atau sukses tanpa harus bekerja keras. Jadi mulailah ia memperdaya orang, atau menggunakan uang secara sembarangan, atau dia menyalahgunakan kepercayaan dari atasannya, dia main pakai uang saja. Jadi orang-orang ini mengambil risiko yang sangat besar tanpa memperhitungkan akibatnya pada keluarga, karena dia hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Akhirnya semua habis gara-gara kegabahannya. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Hidup bersamanya nggak bisa enggak membuat kita cemas dan frustrasi Pak Gunawan. Ya, jadi akhirnya semuanya habis. Dia itu yang nggak pikir, ya pokoknya kadang-kadang bahkan yang melanggar hukum Pak Gunawan. Ya, kita mungkin tahu ada orang-orang yang akhirnya masuk ke penjara lah, apalah, berhubungan dengan petugas keamanan atau petugas hukum karena perbuatan-perbuatannya itu. Iya. Ya Pak, maksudkan dengan ambisi pribadi ini seperti apa Pak? Karena ada ambisi itu yang memang
positif gitu, yang baik, yang mendorong seseorang supaya maju. Ini apa kok? Dia ini sebetulnya yang nggak punya modal untuk menjadi seperti yang dia idamkan, Pak Gunawan. Tapi dia itu tuh berharap dia bisa dengan cepat ya membuat dirinya itu tuh tiba di sasarannya, tiba di tempat tujuannya, menjadi orang yang sukses, yang kaya raya lah dan sebagainya. Tapi dia nggak punya modal atau nggak punya kualitasnya. Nah, apa yang dia lakukan akhirnya? Ya udahlah, dia ambil uang orang lah, dia salah gunakan kepercayaan orang lah, atau dia tanamkan uangnya secara nggak bijaksana lah. Ini kadang-kadang kita dengar, Pak Gunawan, ada orang menawarkan misalnya, mau nggak tanam uang segini, nanti kita bikin itu, padahalnya nggak ada juntrungannya, nggak ada kepastiannya, tapi karena dengar, wah nanti dalam waktu cepat ini bakalan besar, bakalan berbunga, seperti apa kita jadi begini-begini, wah langsung aja kasih uangnya, padahalnya bohong semua. Atau dianya yang menjadi orang yang seperti itu, membohongi orang. Wah, saya mau buka ini, proyek ini, mau nggak ikut? Nanti kalau kamu ikut, kami akan berikan ya berapalah hasilnya, apa-apa, membohongi orang. Karena dia mau ada uang datang dengan segera, dengan cepat, padahalnya memang nggak ada itu proyek. Jadi orang-orang ini mudah sekali akhirnya jatuh ke dalam lembah kejahatan. Ya, jadi pada dasarnya memang orang-orang ini ingin cepat sukses tanpa bertanggung jawab yang benar gitu, Pak Boy. Betul. Iya. Betul. Nah, lalu sebagai pasangan, Pak Boy, apa yang bisa kita perbuat itu? Tidak bisa tidak ya, kita harus memasang pagar untuk melindungi keluarga dari tindakannya yang tidak bertanggung jawab, Pak Gunawan. Sebagai contoh ya, kalau pasangan kita seperti itu, kita harus memisahkan harta dan penghasilan agar tidak ludes di tangannya. Ya, sedapatnya kita pun terlibat dalam usahanya sehingga kita dapat memonitor keputusan-keputusannya. Singkat kata, kita harus menjaga jangan sampai ia menghabiskan uang yang dipercayakan kepadanya. Dia mungkin tidak suka ya, tapi kita benar-benar tuh harus sedikit memaksakan diri untuk memonitor aktivitas keuangannya atau perbuatan-perbuatannya, karena kalau enggak habis semuanya. Dan ya jangan kita ini merasa bersalah kok harus memisahkan uang kita, melindunginya dari dia. Itu suatu keharusan, sebab kalau tidak habis semuanya. Ada orang yang sampai harus kehilangan rumahnya, disita. Ada orang yang harus lari ke negara lain, kabur karena memang dicari-cari orang, nggak bayar-bayar utang. Nah, hal ini yang akhirnya harus ditanggung oleh keluarganya. Tapi kalau kita hanya menjaga dari segi keuangan, Pak Boy, sedang moralnya tetap seperti itu, lama-lama pertahanan ini juga tidak kuat itu, Pak Boy. Enggak, dan memang ya orang ini kebanyakan ya nggak akan berubah, Pak Gunawan. Ya tapi ya udahlah, kita pokoknya lindungi dulu, karena kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Kita mesti memang memastikan mereka terlindungi dan tidak hilang semuanya gara-gara perbuatan pasangan kita. Itu kalau pasangan kita masih memberikan kebebasan secara finansial, tapi artinya dia moral memang tidak baik, tapi finansial dia bertanggung jawab. Kalau kedua-duanya kan kita lebih sulit. Repot, Pak Gunawan, betul. Kalau kita memang nggak punya akses terhadap keuangannya, ya gimana kita bisa membatasi atau melindungi diri? Memang nggak bisa. Nah itu memang lebih parah lagi, Pak Gunawan. Ya. Apakah mungkin ada cara yang lain, Pak? Yang kedua adalah pertahankanlah keintiman walau dalam kadar yang rendah. Saya memahami tidak mudah ya untuk intim dengan pasangan yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana ya kita dapat intim dengan orang yang terus menghadirkan masalah dalam hidup kita? Satu belum selesai, yang lain sudah datang. Namun sedapatnya peliharalah keintiman. Oleh karena keintiman berarti relasi antara dia dan kita tidak sepenuhnya putus. Jadi pergilah berdua dengannya, lakukanlah hal-hal yang menyenangkan. Ini perlu agar tali relasi tidak putus. Sebab bila putus, niscaya dia akan makin parah. Dia makin tidak peduli dengan dampak perbuatannya pada kita. Tapi kalau masih ada tali relasi itu, dia masih bisa lah sedikit ya merasakan
waduh kalau saya begini nih nanti keluarga saya bagaimana nih ya. Nah itu tuh yang kita mau dia tetap miliki dalam hatinya. Nah untuk itu ya kita memang harus tetap memelihara relasi dengan dia. Kita nggak boleh putuskan 100% karena udah makin parah kalau putus. Ya relasi dalam hal ini bukan hanya tinggal serumah Pak Boleh, tetapi memang harus ada kedekatan emosional. Betul, jadi ya mungkin kita ajak dia bicara, mungkin kita ajak dia jalan, pergi ngobrol-ngobrol dengan dia, pergi mungkin nonton film, atau ajak dia ke gereja, ajak dia ke rumah saudara. Jadi kita coba tetap pelihara relasi itu. Meskipun ya saya ngerti nggak gampang ya, saya juga ya akan mengerti kalau ada orang atau misalnya istri yang berkata, saya nggak bisa lagi berhubungan dengan suami saya sebab saya tahu dia di luar itu tukang main perempuan. Bagaimana saya bisa berhubungan dengan dia? Saya akan berkata, saya mengerti 100%. Ya udah, karena memang kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi lakukanlah hal-hal yang lain yang masih bisa dilakukan. Misalkan ya bertanggung jawab akan makanannya, akan kesehatannya, ajak dia bicara, ajak dia pergi kemana gitu dengan keluarga. Jadi kita tetap memelihara relasi itu supaya dia diingatkan bahwa dia mempunyai keluarga yang bergantung padanya dan mengasihinya. Tapi yang namanya relasi itu kan harus timbal balik gitu Pak Bol. Kan tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak. Ya betul, kita mungkin sekali ya jarang mendapatkan tawaran dari dia untuk dia pergi bersama atau apa, ya dia sendiri nggak pusingkan kita. Ya udah, nggak apa-apa, kita sajalah yang berinisiatif. Terpenting ya kita mau jaga agar tali itu tidak putus. Iya. Hal lain yang bisa kita lakukan apa Pak? Yang ketiga adalah libatkanlah keluarga besar untuk memberikannya tekanan. Seringkali pasangan yang tidak bertanggung jawab, yang sudah tidak bersedia mendengarkan peringatan kita, masih mau mendengarkan suara orang tua atau saudaranya sendiri. Jadi libatkanlah keluarga besar, walau sesungguhnya dia tidak suka. Dia pasti marah kepada kita, tapi tidak apa. Makin kita merahasiakan perbuatannya, makin tidak terkendali. Jadi kadang-kadang ya kita ini nggak mau ngomong lah, nanti malu lah, dia marah lah. Tapi justru harus kita buka ya kepada keluarga besarnya, supaya keluarga besarnya tahu dan memberikan tekanan kepada dia. Sebab seringkali orang-orang seperti ini memang nggak takut kepada kita pasangannya, dia lebih takut pada keluarganya sendiri. Iya, tadi di awal kan Pak Paul katakan bahwa orang-orang seperti ini kadang-kadang juga produk keluarga yang jelek, yang memberikan kebebasan atau perlindungan yang berlebihan, Pak Paul. Ya. Sekarang kalau sudah jadinya seperti ini, lalu kita kembali kepada keluarga, apa keluarga mau gitu? Kan biasanya keluarga tetap membela anaknya ini atau kalau saudaranya ini gitu loh Pak Paul. Ya, malangnya yang cukup sering terjadi adalah seperti itu Pak Gunawan. Jadi ya keluarga besar bukannya menegur si anak yang bermasalah itu, malah menegur kita, menantunya, menyalahkan kita, kamulah yang nggak bisa mengurus suamimu, apalah. Jadi akhirnya kita yang kena. Tapi tetap menurut saya kita mesti memberitahukan, sebab mereka itu di mulut menyangkal, di mulut menyalahkan kita, di mulut nggak mau mengaku bahwa sebetulnya sumber masalah ada pada diri mereka. Tapi di hati yang terdalam mereka sebetulnya tahu bahwa yang diadukan oleh kita itu betul, dan bahwa memang anaknya itu memang udah rusak. Jadi dalam hati mereka tahu. Nah, dengan kita beritahukan, seenggak-enggaknya seolah-olah kita tuh sudah meminta keluarganya terlibat, sehingga kalau ada apa-apa keluarga itu nggak bisa lepas tangan begitu saja. So kita sudah memberitahukan jauh-jauh hari. Oh, jadi intinya memang informasikan itu. Padahal mungkin keluarganya juga sudah tahu bagaimana kondisi rumah tangga kita itu gitu Pak Boleh, baik pasangan maupun keluarganya sendiri yang menikah dengan kita itu. Betul. Iya. Betul. Nah, ada satu lagi yang terakhir, yang keempat adalah kita dapat mengajaknya berdoa Pak Gunawan. Ya mungkin di malam hari, mungkin di pagi hari. Jadi berdoalah, ajak dia sama-sama berdoa. Berdoa kan berarti datang menghadap kehadirat Tuhan dan menghadirkan Tuhan di tengah kita. Jadi ajak dia berdoa agar dia disadarkan bahwa masih ada Tuhan,
dan bahwa ia bertanggung jawab kepada Tuhan. Jangan membalas perbuatannya. Sebaliknya, berdoalah bersamanya dan untuknya. Nah, lewat doa, dia makin disadarkan akan keberadaan Tuhan. Mungkin dia menolak awal-awalnya, nggak mau berdoa. Ya udah, kita nggak paksakan, tapi kita coba lagi, sampai dia akhirnya berkata, ya terserah kalau kamu mau berdoa. Jadi kita berdoa bersama. Nah, waktu kita berdoa, kita tahu kita mengundang kehadiran Tuhan. Dan itu tuh sesuatu yang tidak dapat dielakkannya. Dia akan merasakan sekali Tuhan ada di situ. Iya. Biasanya sebelum dia terbentur pada suatu masalah, agak sulit itu diajak untuk berdoa. Betul. Mendengarkan kita. Betul. Memberikan masukan kepadanya itu agak sulit. Tetapi begitu dia mengalami masalah, Ya. baru dia akan datang ke hadapan Tuhan gitu loh. Betul. Sama-sama. Betul, walaupun kalau dia menghadapi masalah, ya kita juga harus menanggungi, Pak Gunawan. Iya. Nggak bisa nggak itu. Iya. Nah, yang Pak Paul katakan jangan membalasnya apa, Pak Paul? Jadi jangan gara-gara dia nggak bertanggung jawab, hidupnya begitu, ya kita juga lah nggak bertanggung jawab. Kita juga mau semaunya lah. Dia main apa, kita juga main apa. Dia nggak setia, dia berbuat apa, kita juga sama lah. Jangan sampai kita menghancurkan hidup kita dan keluarga kita. Ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Amsal pasal 20 ayat 22 berkata, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, dia akan menyelamatkan engkau. Sewaktu kita menghadapi pasangan yang tidak bertanggung jawab, kita akan tergoda untuk membalas ya. Tapi sekali lagi, jangan. Membalas hanyalah memperpanjang masalah. Sebaliknya, firman Tuhan meminta agar kita menantikan Tuhan dan keselamatannya. Ya, firman Tuhan ini kiranya menguatkan kita dan para pendengar kita, terutama yang mengalami kehidupan dengan pasangan yang tidak bertanggung jawab ini. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pasangan yang tidak bertanggung jawab. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.